Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kelompok ingin menjelaskan tentang Enterprise Resource Planning. Pendahuluan, Enterprise Resource Planning atau ERP adalah sebuah sistem manajemen berbasis perangkat lunak yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengotomatiskan proses bisnis utama dalam suatu organisasi. ERP memungkinkan berbagai departemen seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, pemasaran, dan manajemen rantai pasok untuk bekerja secara sinergis dengan berbagai data secara real-time dalam satu platform terpusat. Fungsi ERP: 1. Integrasi data dan proses bisnis. 2. Otomatisasi proses operasional. 3. Manajemen sumber daya perusahaan. 4. Peningkatan transparansi dan kolaborasi. 5. Pelaporan dan analitik. 6. Kepatuhan terhadap regulasi. 7. Pengolahan hubungan pelanggan, customer relationship management. 8. Perencanaan dan pengendalian produksi. 9. Inventaris dan logistik. 10. Skalabilitas dan dukungan untuk pertumbuhan bisnis. Ada modul ERP. 1. Finance dan Accounting atau keuangan dan akuntansi. Kedua, Human Resource Management atau singkatannya HRM. Yang ketiga ada Supply Chain Management atau singkatannya SCM. Belum? Balik lagi? Ya, makasih. 4. Customer Relationship Management atau singkatan CRM. 5. Manufacturing atau manufaktur atau bisa disebut juga produksi. 6. Inventory Management atau manajemen inventaris. Ada 7. Project Management atau manajemen proyek. Yang 8 ada Prosemen atau pengadaan. 9. Business Intelligence atau BI. 10. Sales and Distribution atau penjualan dan distribusi. Cara kerja Enterprise Resource Planning atau yaitu ERP bekerja dengan mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis ke dalam satu sistem terpusat. Semua data dari berbagai departemen seperti keuangan, penjualan, produksi, dan sumber daya manusia yang disimpan dalam satu basis data bersama. Berikut adalah langkah-langkah umum cara kerja ERP. Yang pertama ada data dikumpulkan dari berbagai departemen. Yang kedua ada data terintegrasi dalam sistem terpusat. Yang ketiga ada alur proses otomatis. Yang keempat ada akses data secara real time. Yang kelima pelaporan dan analitik. Kelebihan ERP: integrasi proses bisnis. 2. Efisiensi operasional. 3. Akses data real time. 4. Peningkatan kolaborasi. 5. Laporan dan analitik yang kompresif. 6. Skalabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi. Kekurangan ERP: 1. Biaya implementasi yang tinggi. Ada aja 2. nih. Implementasi yang rumit dan memakan waktu. 3. Kurva pembelajaran yang curam. 4. Resiko kegagalan implementasi. 5. Ketergantungan pada vendor. 6. Kekurangan fleksibilitas pada beberapa sistem ERP. 7. Resiko keamanan data. Kesimpulan tentang ERP. ERP adalah sebuah sistem manajemen terintegrasi yang dirancang untuk menyatukan berbagai proses bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, inventaris, penjualan, produksi, dan lainnya ke dalam suatu platform yang terpusat dengan kemampuan untuk memberikan data real-time, otomatisasi alur kerja, dan alat analitik. ERP memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan pengambilan keputusan strategis. Kesimpulan akhir, ERP bukan hanya sebuah alat, tetapi sebuah strategi manajemen yang membantu perusahaan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing. Namun keberhasilan implementasi ERP membutuhkan komitmen jangka panjang, investasi yang memadai, dan adaptasi organisasi terhadap teknologi baru. Dengan pemanfaatan yang optimal, ERP dapat menjadi solusi bagi perusahaan untuk menghadapi tentang bisnis modern secara lebih efektif dan struktur. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.